Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Dewan Penguji sekalian. Ada Bapak Agus, ada Pak Titis, dan juga ada Bapak Mirwan Usyada. Dan hari ini kita akan melaksanakan seminar hasil atas nama Mas Fahrudin Muna. Terima kasih juga kepada Mbak Yanti selaku staf akademik dari Magister Teknik Industri. Mas Muna, ini apakah tidak ada teman-temannya yang akan hadir ke seminar ini? Oh iya, yang namanya seminar hasil itu ada yang menghadiri selain Mas Muna. Mungkin, gitu ya? Oke. Kalau di sini. Oh, itu. Ya, mungkin coba bisa di kalau ada yang bisa menghadiri. Ini berapa orang toh? Oh, 7 orang ya masih. Oh iya. Belum ada rekannya. Jadi nanti kan bukan seminar kalau nggak ada yang. Oh iya. Nah, betul saya baru tahu ini. Ini saya coba menggunakan power saya untuk meminta yang anak-anak bimbingan yang lain hadir. Semangat ya Mas Muna, dia harus ada yang dukung. Ya, sepertinya sudah ada, lumayan ya, sudah ada 2 orang yang hadir. Baik, mungkin saya akan mulai melanjutkan. Jadi dalam seminar hasil ini akan ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah Mas Muna akan memberikan paparan terkait dengan hasil dari penelitian Mas Muna. Kemudian di sesi kedua akan ada tanya jawab bersama dosen penguji dan juga rekan-rekan. Kemudian di sesi ketiga kami akan berdiskusi tentang hasil dari seminar hasil dari Mas Muna. Maka langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama. Mas Muna, kami persilahkan untuk memberikan paparan. Silakan berdoa terlebih dahulu jika berkenan. Silakan berdoa, kemudian silakan dimulai dan jangan terlalu lama, mungkin 20 menit saja. Terima kasih. Silakan Mas Muna. Ya, terima kasih Bu Niti. Suara saya sudah bisa masuk ya? Halo? Sudah. Oh iya, terima kasih. Sebelum kita mulai untuk acara seminar hasil pada sore hari ini, mari kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kelancaran bagi kita semua, berikan kemudahan, kekuatan, dan diberikan keberkahan selalu. Maksudnya yang berdoa Mas Muna, monggo Mas Muna. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Ibu dosen, terutama Bu Fitri selaku pembimbing utama. Terima kasih. Kemudian Pak Mirwan selaku pembimbing pendamping yang juga telah berkenan untuk ikut hadir dalam seminar pada sore hari ini. Kemudian yang saya hormati Pak Titis beserta Pak Agus Darmawan yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Dan tidak lupa bagi teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih yang telah ikut dalam seminar penelitian pada sore hari ini. Untuk yang akan dipresentasikan untuk hasilnya adalah penelitian yang berjudul evaluasi usabilitas pada sistem pendukung keputusan untuk mendukung proses bisnis UMKM. Mohon maaf Bu, malah kepencet. Nah, bisa pindah ya Bu. Nah, yang pertama outline-nya didahului oleh pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, yang terakhir dilanjutkan oleh kesimpulan dan saran. Nah, latar belakangnya sendiri, kita ketahui bahwa UMKM merupakan salah satu yang sangat besar dan dominan ya, terutama di Indonesia. Dia terus bertumbuh dengan jumlah yang signifikan dari tahun 2010
sekitar 54 sampai tahun 2018 atau 2020-an itu sekitar 64 juta. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa itu merupakan sektor yang utama. Tetapi pada kaitan sektor yang utama dari sisi ekonomi yang ada di Indonesia, terlihat bahwa di SDM untuk UMKM itu memiliki SDM yang rendah, sehingga juga mengakibatkan daya saing yang dimiliki juga rendah. Hal ini berimpact atau memiliki akibat ketika misalkan terjadi gejolak seperti pandemi, maka akan dikhawatirkan banyak sekali dari pelaku usaha terutama UMKM yang mengalami gagal dan jatuh sehingga tutup. Kemudian dari sisi tersebut maka diperlukan untuk adanya bantuan untuk pengelolaan inventory dan pemilihan pemasok dalam kegiatan usaha, dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu yang utama di dalam menjalankan proses bisnis tersebut. Nah, selain hal tersebut ternyata ada faktor lain di dalam UMKM, yaitu ketika dilakukan survei dan interview, kebanyakan belum terbiasa dalam penggunaan teknologi dan sistem informasi. Maka ketika nanti sudah dibangun sebuah sistem, decision support system untuk pengelolaan tadi, diperlukan evaluasi usabilitas dalam pengembangan teknologi UMKM sehingga bisa lebih tepat guna terhadap sasaran UMKM tersebut. Nah, bisa diketahui dari sistem itu sendiri, jadi tidak lepas dari pelaku UMKM, tapi di sini adalah disupport dengan sistem informasi yang memiliki basis decision support system, sehingga membantu yang sebelumnya pengelolaannya murni secara manual akan lebih bisa ada pertimbangan lain, yaitu untuk mengatur inventory yang dikenal dengan prinsip EOQ, model EOQ yang simpel, kemudian untuk memilih supplier yang menggunakan prinsip linear programming, sehingga nanti diharapkan akan tumbuh UMKM yang berdaya saing lebih kuat. Nah, di sini juga bisa terlihat bahwa PDB UMKM menyumbang lebih besar ya dibanding untuk usaha besar, yaitu 38,9%. Selanjutnya, dari rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan yang pertama adalah belum memiliki sistem informasi dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Bagian besar masih dilakukan secara manual. Kemudian yang kedua, perlu evaluasi usabilitas apabila nanti dibangun sebuah sistem yang dikembangkan terhadap pelaku usaha, terutama tujuannya adalah untuk usaha mikro itu sendiri. Asumsi, nah di sini terlihat ada 3 asumsi. Yang pertama adalah model yang sederhana, EOQ-nya. Kemudian yang kedua, model dikembangkan untuk biaya dan harga yang tetap. Jadi nanti data semua dimasukkan yang ada di sistem informasi tersebut untuk database-nya. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan pemasok menggunakan fungsi minimasi dengan linear programming ya, sehingga nanti didapatkan supplier yang terbaik berdasarkan rekomendasi dari software. Tapi tentunya dari pengguna masih bisa mengambil pilihan untuk faktor-faktor yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang batasan, yaitu data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan data skenario, bukan data asli yang biasa dipakai mereka dalam menjalankan usaha. Kemudian platformnya untuk pengujian dan pembuatan itu menggunakan VBA Access ya. Kemudian survei sebagian besar ada yang dilakukan secara online. Kemudian yang keempat, dipilih untuk usaha mikro, terutama berusaha yang bisa untuk menggunakan Microsoft Access. Yang selanjutnya dikembangkan hanya untuk membantu pengelolaan inventory dan pemilihan pemasok. Untuk tahap yang awal ya, nanti bisa dilanjutkan setelahnya. Kemudian yang uji usabilitas yang dilakukan hanya untuk mengukur completion time, error rate, dan success rate, sedangkan untuk tingkat kepuasan menggunakan kuesioner SUS. Tujuan penelitian yaitu untuk membuat DSS software sistem informasi dalam memilih pemasok dan pengelolaan inventory, kemudian mengevaluasi usabilitas dari DSS tersebut atau sistem pendukung keputusan yang dikembangkan
untuk usaha UMKM. Manfaat penelitian memudahkan UMKM dalam memilih pemasok dengan biaya yang paling minimum, kemudian mengetahui jumlah persediaan barang, kapan pesan, dan jumlahnya dalam masing-masing item, sehingga juga yang ketiga meningkatkan daya saing UMKM itu sendiri. Nah, ini tinjauan pustaka terbagi menjadi dua secara global, yaitu untuk membangun atau merancang sistem DSS itu sendiri, yang setelah itu selesai baru dilakukan evaluasi ergonomi di dalam digital tadi, software tadi. Nah, kemudian untuk metode penelitian, objek penelitian yaitu software DSS untuk UMKM. Nah, ini memang membuat dari awal ya, sehingga bukan dari rancangan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian setelah itu untuk jumlah responden yaitu 7 orang, mengambil nilai optimal untuk melakukan user testing untuk proyek skala kecil berdasarkan Nielsen dan Landawer ini. Kemudian variabel penelitian secara general ada dua untuk variabel terikat, terdiri dari completion time, error rate, success rate, dan SUS. Sedangkan untuk variabel bebas untuk jenis tas, tugas, dan versi dari SCS. Nah, ini untuk tahapan penelitian, skema desain, jadi SIS Smart Inventory Software. Jadi dari software tersebut ada versi 1 dan versi 2. Versi 1 adalah versi tahap awal ketika dikembangkan, tapi secara sistem dia memiliki fungsi yang sama dengan versi yang kedua. Nah, maka untuk membuat hasil yang lebih bagus dari sistemnya, fitur-fiturnya, maka dilakukan uji usabilitas tadi. Kemudian setelah dilakukan uji usabilitas, dilakukan testing lagi sehingga bisa lebih baik seperti itu. Nah, kemudian hasil dari uji usabilitas tadi di compare atau dibandingkan dengan analisis statistik, kemudian ditulis di dalam report ya, diskusi dan kesimpulan, dan selesai. Jadi di dalam pengembangan model ini nanti juga di dalamnya ada data flow diagram, ada tabel relationship antara database dan lain-lain, itu dilakukan di setelah pembuatan model DSS, sehingga nanti ketika bagian back-end sudah jadi, baru merancang bagian human machine interface desainnya. Di tahapannya yang dilakukan seperti itu. Nah, ini untuk profil responden 7 orang, 4 wanita dan 3 laki-laki dengan usia rata-rata 27,9, sedangkan lama usaha bervariasi, ada yang baru sedikit, yang 2 bulan itu ada, lama 4 bulan, 3 bulan ada yang sampai 5 tahun juga ada. Nah, ini harapannya bisa mewakili dari masing-masingnya semua. Kemudian hasil pengujian evaluasi usabilitas untuk software versi 1, uji treatment ada perbedaan untuk perubahan tas yang ada. Jadi karena p-value-nya kurang dari 0,05, sehingga dapat diketahui juga pengaruh tas itu memberikan pengaruh yang signifikan. Kemudian tugas pertama yang paling mudah itu adalah tugas untuk membuka program. Selanjutnya yang paling sulit atau membutuhkan banyak usaha adalah tugas keempat dengan tingkat kesalahan error 3,66. Kemudian hasil software versi 1 untuk nilai SUS sebanyak 65,0, sedangkan tingkat keberhasilan sama antara software versi 1 dengan software versi 2 itu 100%. Nah, ini juga bisa dilihat untuk uji treatment yang dilakukan di tahap versi 2, kurang lebihnya sama. Tugas pertama memang tugas yang paling mudah, kemudian diikuti tugas keempat yang paling sulit ya. Setelah direvisi terlihat ada perbedaan seperti itu. Jadi kemudian hasil software SUS nilainya juga sudah meningkat dari sebelumnya. Tingkat keberhasilan masih sama sekitar 100%. Untuk selanjutnya analisis perbandingan rata waktu bisa terlihat antara masing-masingnya terdapat perbaikan dari rata-rata
pengguna yang setelah mengerjakan baik tas 1, tas 2, tas 3, dan tas 4. Sedangkan untuk total waktu penyelesaian untuk dari masing-masingnya terdapat perbedaan yang signifikan juga, 307 sama 245,57. Nah, untuk uji TUE ANOVA syaratnya harus ini ya, ada data normal dan data homogen. Tapi ketika data tas 1 dihilangkan, dia bisa termasuk normal, maka didapatkan bahwa variabel tas memiliki pengaruh signifikan terhadap waktu penyelesaian. Sedangkan revisi software juga sama. Nah, yang ketiga adalah interaksi variabel tas dan revisi software memiliki pengaruh yang tidak signifikan, terlihat dari nilai p-value yang ada. Nah, selanjutnya untuk hasil perbandingan error rate ya, tingkat kesalahan dari masing-masingnya. Rata nilai tingkat kesalahan ini memiliki standar deviasi dan standar deviasi untuk semua pengguna tampilan software versi 1 dan versi 2. Terdapat perbedaan yang sebelumnya dari 2,52 menjadi 1,22, sedangkan untuk masing-masing tas, ketika tas itu yang sebelumnya paling sulit di tas 2 ya, dia akan berubah menjadi 1,10, karena memang ini tas untuk memasukkan data seperti itu. Kemudian selanjutnya analisis perbandingan untuk nilai SUS bisa didapatkan menggunakan uji PRT test, bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari kepuasan pengguna sebelum dilakukan perbaikan dan setelah dilakukan perbaikan. Dengan confidence interval 95% didapatkan nilai sekian. Nah, untuk kategori bisa dilihat bahwa untuk nilai 65 termasuk masih acceptable-nya masih rendah ya, marginal, tapi grade-nya termasuk yang C, sedangkan untuk yang setelah perubahan itu juga menjadi acceptable untuk yang setelah nilainya 76 dari masing-masingnya. Nah, bisa di grade tadi bisa dilihat bahwa ketika 75 ke atas itu mewakili 73% data yang ada di dalam database, sehingga dia lebih baik nilainya daripada yang 68. Kemudian untuk hasil pembahasan hasil software versi 1 dan versi 2, untuk perbandingan uji treatment terdapat perbedaan yang signifikan antara waktu penyelesaian dikarenakan karakteristik tugas. Tugas yang paling simpel seperti tugas nomor 1, tugas membuka program, maka dia selalu memiliki waktu penyelesaian yang lebih kecil dibanding tugas yang lainnya, yaitu tugas 2, 3, dan 4. Sedangkan tugas yang paling sulit yaitu tugas yang melibatkan banyak input data, seperti tugas kedua ya, itu butuh dilakukan perbaikan karena memiliki error rate yang paling tinggi dan waktu penyelesaian yang paling lama. Jadi untuk dari software tersebut bisa dianalisa mana yang harus diutamakan. Nah, setelah dilakukan itu, berdasarkan juga dari input responden ketika dilakukan interview, hasilnya juga sama. Kebanyakan rata-rata yang lebih sulit adalah di tugas kedua, maka dilakukan perbaikan. Nah, setelah dilakukan perbaikan terjadi perubahan yang signifikan juga untuk tugas yang kedua yang sebelumnya errornya lebih besar, yaitu di ini 3,57 menjadi 1,19. Jadi ada perubahan yang signifikan. Terus juga ini yang paling lama 511 menjadi 370. Nah, hal ini sesuai dengan teori-teori yang ada bahwa ketika melakukan penambahan-penambahan elemen akan menjadi lebih efektif dan efisien. Tetapi lebih baik ketika tidak ada option yang lain, penyesuaian itu dilakukan sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi dari Berkas Avelia 2010 ini
lebih menyarankan menggunakan banyak elemen yang sama sehingga tidak membingungkan, kecuali kalau dibutuhkan elemen-elemen lain yang krusial. Kemudian pembenahan fit law sendiri di dalam pengaturan ukuran dan jarak antar masing-masingnya juga terbukti sesuai dengan teori mengurangi waktu movement time, sehingga hal ini memberikan dampak terhadap perubahan waktu ya dari masing-masingnya menjadi lebih singkat. Nah, untuk yang lain adalah penambahan elemen lain, yaitu untuk opsi banyak dilakukan dengan combo block ya, sesuai dengan teori yang ada di Vargas Aprilia dan kawan-kawan 2011. Untuk hasil SUS, kita lihat di sini bisa terlihat misalkan nilai 65. Nah, akan terlihat jelas bahwa tingkat acceptance ini merupakan salah satu faktor saja ya. Tapi nanti kalau acceptance itu bisa dengan trust dan variabel yang lainnya. Nah, di sini lebih cenderung marginal, belum sangat diterima. Tetapi ketika sudah 76,8 ini, kecenderungan penerimaan dari pengguna UMKM akan lebih meningkat dengan grade yang sebelumnya C menjadi B. Dan juga ini masih pasif ya, kalau promotor harus lebih baik lagi sehingga dia akan merekomendasikan ke UMKM lainnya. Kesimpulan, telah dikembangkan sebuah decision software tadi terutama untuk usaha mikro. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan signifikan untuk software versi 1 pada masing-masing tugas, baik rata waktu maupun rata tingkat kesalahan. Selanjutnya untuk versi 2 juga sama. Sedangkan untuk selanjutnya dari masing-masing tugas yang ada untuk rata waktu penyelesaian dan tingkat kesalahan ada perbedaan signifikan ketika dibandingkan dari tampilan program tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Untuk sarannya, dapat dilakukan penelitian lanjut untuk membantu UMKM dan menggunakan program ya misal smartphone atau web. Kemudian dapat dikembangkan metode pemilihan pemasok dengan metode lainnya, misalkan AHP, ANP. Kemudian yang ketiga, untuk pengaturan EOQ bisa menggunakan EOQ yang lebih kompleks daripada yang sekarang. Kemudian yang selanjutnya bisa dilakukan metode langsung untuk semua responden agar lebih baik. Kemudian data juga bisa dipertimbangkan untuk menggunakan data yang asli, sehingga lebih mudah lagi daripada data yang dummy atau skenario yang digunakan. Kemudian yang keenam, uji usabilitas juga bisa dikombinasikan dengan menambah parameter-parameter lainnya, isu base metric atau nanti pengukuran yang lainnya. Yang ketujuh, metode pengukuran juga bisa dilakukan dengan metode pengukuran yang lain selain SUS. Terima kasih atas ini presentasi yang sudah saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, persilakan kepada Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Fitri. Ya, baik, terima kasih Mas Mona. Ya, baik. Sebelum kita ke penguji, mungkin saya akan memberikan kesempatan untuk sesi kedua ini kepada teman-teman mahasiswa pascasarjana. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ayo, dipersilakan. Belum ada ya? Biasanya dipaksa kalau sama Pak Titis. Tunjuk aja, Bu. Oke, baik. Pak Titis, kita tunjuk siapa Pak Titis? Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 4 ya. Inisial D ada nggak? Inisial apa? D. Delta. Delta. Abjad ke-4 nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Berarti kelima. Nggak ada juga. Elsa tuh ada. Oh, ada Elsa ya. Gloria Elsa. Halo Mbak Elsa. Halo Bu. Akan bertanya kepada Mas Bunda, apapun itu boleh. Sebenarnya saya datangnya agak terlambat Bu. Jadi masih Justru karena terlambat. Oh, Mbak itu loh. mau bertanya apa Bu? Apa aja nggak apa-apa.
Monggo. Kalau selain persen, selain materinya boleh Ya, boleh aja, nggak apa-apa. apa sih kesulitan dalam menyelesaikan SEMHAS ini, kayak motivasinya biar selesai gitu. Oke, baik, terima kasih. Nah, monggo, kalau motivasi itu biasanya tergantung pada masing-masing orang. Nah, berarti ini kita kepoin Mas Fahrudin. Ayo Mas Fahrudin, apa motivasinya biar bisa SMH di semester 3 ini? Semester 3 ya? 3 akhir nih, monggo. 4 Bu, sudah semester 4 ya Bu. Oh, semester 4, oh ya, monggo. Iya, jadi kemarin dari kesulitan untuk melakukan riset di dalam UMKM memang salah satunya memilih UMKM ya yang sesuai ya. Nah, sebelumnya saya juga ketika mengembangkan program ini mencoba-coba dari yang sebelumnya Excel juga kemudian jadi akses itu. Harapannya sih sebenarnya untuk yang memudahkan dari pelaku usaha itu untuk bisa mengaplikasikan atau membantu mereka gitu. Saya juga coba untuk membuat yang standalone.exe gitu, tapi ternyata setelah jadi .exe tetap harus ada aksesnya, itu hal-hal yang kesulitannya ya. Jadi sempat beberapa kali ganti juga dari Excel ke akses. Kalau ini ganti lagi, wah ini waktunya sudah nggak cukup. Akhirnya terakhir dengan pertimbangan itu memilih ke akses karena lebih database-nya terstruktur. Itu salah satu kesulitannya Mbak Elsa, karena kondisi UMKM kan sangat minim sekali ya, dan juga untuk mencari yang mau atau bisa berpartisipasi sesuai background dan lain-lain ini juga saya juga waktu bertanya dengan beberapa, ada yang bisa, wah saya nggak mau Mas, nggak bisa, kayak gitu, sudah menyerah duluan gitu. Memang karakter dari masing-masingnya ini berbeda, tidak bisa dipaksakan. Jadi ya mudah-mudahan bisa membantu, itu menjadi salah satu motivasi juga ya untuk bisa selesai dan bermanfaat sih harapan. Terima kasih. Amin ya. Ya, motivasinya luar biasa, mulia sekali, bermanfaat bagi Indonesia. Ya, mudah-mudahan nanti bisa semakin bermanfaat lagi ketika sudah lulus dari sini. Mudah-mudahan lancar. Ya, monggo sekarang saya berikan kesempatan kepada Pak Agus. Monggo Pak Agus. Ya, baik. Terima kasih Bu Fitri. Mohon izin Pak Mirwan sama Pak Titis untuk memulai duluan ya. Nanti juga paling off-nya duluan. Ya, terima kasih Mas Fahrudin Muna ya. Ini terkait dengan tujuan penelitian ya. Tadi itu kan kalau nggak salah ada sekitar ada dua ya, ada dua kalau nggak salah mana ya tadi ya. Iya Pak, 2 Pak. Ya di tujuan penelitian itu kan ada 2 ya, satu mengembangkan sebuah DSS, kemudian 2 mengevaluasi suatu tugas dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat di slide atau mungkin tadi sebagian terlintas ya di draftnya itu memang ini Mas Fahrudin ini lebih banyak mengupas yang kedua ya. Nah di yang satu ini sepertinya ini belum banyak dikupas ya, karena kalau misalkan kita bicara tentang DSS, kemudian di situ itu kan ada ya mungkin nggak perlu harus kompleks ya, tapi kan karena di situ itu ada kayak database gitu loh. Nah database itu kan mestinya harus ada saling koneksinya itu di dalamnya itu gitu. Nah, kalau misalkan ini yang tujuan satu itu mengembangkan sebuah DSS, Design Support System, mungkin ada baiknya juga di ini paling enggak diceritakan gitu ya, ada data-data yang mungkin saling berhubungan, koneksinya seperti apa dan lain sebagainya, karena di situ ada data pemasok kemudian data inventory gitu ya. Kecuali kalau misalkan memang Mas Fahrudin itu fokusnya di usabilitas aja gitu ya. Kalau usabilitas aja ya mungkin bahasnya di situ. Cuman kalau di sini itu kan karena
tujuan penelitiannya satunya itu ada yang terkait sama DSS itu, mengembangkan sebuah DSS. Mestinya mungkin ya ada sedikit-sedikit yang bisa diceritakan tentang DSS-nya itu, koneksi antar database yang ada itu yang terkait tujuan. Kemudian ini terkait dengan saya cek tadi ya. Tadi itu kan ada tahapan penelitian, coba di slide mungkin tahapan penelitian. Nah di usabilitasnya itu sudah masuk ke bagian usabilitas ya. Itu kan tadi Mas Fahrudin itu menceritakan itu ya, membandingkan antara yang versi 1 sama versi 2 gitu ya. Nah ini mungkin ada baiknya juga dikasih ini, saya tadi juga sempat nyari versi 1 itu yang bentuknya kayak apa gitu. Versi 2 bentuknya kayak apa, ternyata adanya di lampiran gitu kan ya. Adanya itu di lampiran, malah justru walala ini gimana ini. Karena di depan itu udah ada versi 1 versi 2 gitu ya. Nah itu mungkin ada baiknya itu juga diceritakan gitu ya, versi 1 sama versi 2. Nah saya yang istilahnya latar belakang kenapa muncul versi 2 gitu ya. Kalau boleh tahu apakah karena ada improvement di versi 1 atau ini sebagai sesuatu yang independen versi 1 sama versi 2 ini? Memang ini Pak, yang versi 1 kan belum dilakukan uji usabilitas Pak. Jadi memang nanti dari user testing tadi input-inputnya, isu base-nya apa saja itu nanti untuk membuat versi yang kedua itu memang ada seperti itu Pak. Jadi independen akan tetap dibuat Pak, bukan untuk membandingkan. Enggak, maksudnya ini kan ada versi 1 sama versi 2. Mungkin kan awalnya Mas Fahrudin membuatnya versi 1 kan? Iya, versi 1 dulu Pak. Versi 1 dulu. Versi 2 setelah ya, dapat input. Ya kan, ada versi setelah dapat masukan input dari ya ini kurangnya di sini, ini lebih baik ini seperti itu, baru saya mengakomodasi gitu. Masukan-masukan. Ya, oke. Ya. Artinya itu kan ada keberlanjutan ya, ada masukan-masukan. Nah itu saya lihat gitu ya, nggak terlihat ada informasi itu ya bahwa versi 2 itu setelah ada input versi 1 gitu. Nah kalau misalkan ya, itu nanti juga akan jadi pertanyaan lagi tuh, kalau misalkan versi 2 itu sebenarnya sudah mengakomodasi versi 1, itu kita kayak punya intuisi bakal versi 2 itu pasti lebih bagus daripada versi 1 gitu ya. Nah itu makanya mungkin dari hasil uji tesnya itu kayaknya versi 2 lebih bagus kan? Iya Pak. Atau gimana? Iya, dari hasil tesnya versi 2 lebih bagus Pak. Ini dari completion time, error rate, semuanya ada perubahan seperti itu Pak. Ya karena itu sudah versi 2-nya itu sudah istilahnya sudah modifikasi dari versi 1 yang istilahnya ada kekurangan yang kemudian ditambal-tambal. Jadi secara istilahnya ya bisa ditebak ya, pasti versi 2 itu pasti lebih bagus ya dari ini. Cuman yang informasi-informasi itu mestinya perlu diceritakan ya, biar kita pembaca itu nggak lost ya. Jadi ada versi 1, versi 2, ternyata itu ada keberlanjutan dan lain sebagainya gitu. Untuk yang tes usabilitas ini bagiannya Pak Titis, itu yang ini saya nggak terlalu ini, nanti Pak Titis expertnya. Oke itu. Nah, kemudian yang kedua itu ketika membahas tentang masih di di model ininya, coba tadi yang model penelitian apa tadi yang masih di tadi flowchart yang tadi itu. Iya Pak. Nah itu yang tadi itu. Nah di sini itu kan yang bagian
Jadi dari mulai sampai perancangan program bla 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 itu mungkin bagiannya yang tujuan 1 ya, yang ke bawah uji SUS dan lain sebagainya itu tujuan yang kedua. Nah, di situ itu kan ada pemodelan inventory sama pemilihan supplier ya kalau nggak salah. Nah itu yang pemilihan supplier pun itu juga apa istilahnya saya nggak tahu ya, tapi paling nggak mungkin perlu ada di ini ya, perlu diceritakan sedikit ya, karena tujuan pertamanya itu juga menyangkut tentang itu mengembangkan ISS-nya itu. Terus ini di modelnya Pak yang ya di... nah ya udah nggak apa-apa di situ, malah justru saya dapat pertanyaan itu gitu. Tadi itu yang di mana itu tadi itu. Nah ya oke. Ini kalau boleh tahu ini apa dari simbol indeksnya ini mas ini sendiri atau gimana, Mas Fahrudin sendiri atau ini ngutip dari buku ya? Dari ini Pak, paper yang sudah terbit tahun 2019 atau 2020 yang namanya Widya sebentar. Ya nggak apa-apa, artinya ngutip di Ya, ini ngutip, ya. Pak. Cuman Mulyana. maksudnya Mulyana ya, 2019 sama Wanti 2020 Pak. Oh gitu ya. Ya karena ada ini apa istilahnya, istilah-istilah yang mungkin agak apa nggak umum gitu loh. Maksudnya kalau di inventory itu misalkan G itu ya kayak demand, kemudian di order quantity, kemudian misalkan ordering cost gitu. Ordering cost itu kalau di sini kan one time booking fee ya, booking fee gitu. Kalau di ini biasanya ordering cost. Nah itu holding cost dan lain sebagainya. Jadi kalau di inventory biasanya ada istilah-istilah khusus gitu. Cuman mungkin nanti tinggal disesuaikan ya, karena Z security factor itu juga agak gimana, biasanya safety factor atau apa gitu. Tapi mungkin nanti ini coba dicek yang istilah-istilah yang umumnya itu. Nah, yang saya ini pas nulis apa istilahnya mendevelop ROP ini, ROP kalau ROP itu apa Mas Fahrudin? Waktu kapan dia order Pak? Nah, waktu kapan dia order itu rumusnya apa itu? Maksudnya gimana itu? Service stock plus lead time kali Q adalah average dari pemakaian daily ya, seperti itu Pak. Jadi ada, boleh saya cari PowerPoint yang lain Pak, kayaknya ada tapi kayak nggak sama. Ya enggak nanti kelamaan gitu Mas. Oh iya. Ya lead time kali Q itu maksudnya apa itu? Lead time kali Q itu untuk ininya apa namanya, misalkan ini kan safety stocknya 229. Nah ini lead time itu adalah waktu pengirimannya Pak. Ketika misalkan waiting time itu di order sampai 3 hari lagi gitu kan. Jadi sebelum sampai barang itu benar-benar habis, ini kan safety stocknya dijaga minimal itu 229. Jadi sebelum itu misalkan dia 3 harinya, nanti saat ini 3 hari juga 44 kali 3 dia pasti nilai safety stock barangnya jumlahnya. Jadi enggak kurang dari 229. Harapannya seperti ya maksudnya itu. Ya lead time kali Q itu berarti apa? Lead time kali Q itu kebutuhan apa? Daily average use rata-rata dari material tersebut. Misalkan kalau dia ya mungkin perlu ini Mas Fahrudin mungkin perlu buka-buka teori di inventory juga. Kalau Q daily, lead time Q itu maksudnya lead time demand selama lead time gitu, demand selama lead time. Cuman yang saya ini agak sepertinya nggak konsisten ya. Di sisi yang sebelah kiri Q itu Mas Fahrudin menyatakan sebagai amount of order. Jadi kayak itu adalah order quantity. Sekali order itu kuantitinya berapa. Tapi begitu masuk ROP, Q-nya itu rata-rata demand per hari gitu. Itu nggak nyambung gitu Mas.
kalau misalkan itu terus akhirnya masuk ke rumus, itu jadi berantakan itu nanti ininya apa hasilnya, karena enggak antara di sana sama di sini ini sebenarnya sama apa beda gitu ininya, apa istilahnya indeks yang sama tetapi untuk hal yang berbeda gitu. Ngerti ya maksud saya ya, Mas Fahrudin ya? Iya Pak. Nah itu di yang kiri sama di kanan itu indeks apa simbolnya sama tapi ininya maksudnya beda itu. Dan itu nanti ininya implikasinya jadi decisionnya bisa salah. Oke, nah ini sambil mengomentari itu. Tadi itu kan memang ini dikhususkan untuk SME ya. Iya Pak. Istilahnya UMKM. Nah di UMKM itu kan tadi istilahnya Mas Fahrudin bilang mungkin pengetahuannya kurang dan lain sebagainya sehingga ini dibuatkan DSS gitu ya. Nah ketika dibuatkan DSS ini, kalau lihat rumus-rumus ini sebenarnya tidak pihak UMKM itu tidak serta-merta tinggal input gitu. Ini ada paling nggak ada satu bagian yang mungkin kalau orangnya itu enggak ini agak susah itu yang ngitung standar deviasi itu orang UMKM di mana itu dia ininya Itu di setelah data. saya boleh ini Pak memperlihatkan Ya. programnya ya. Setelah jadi di program itu sudah langsung rekomendasi beli kapan, cuman gitu aja Pak. Dia cuman masukkan data per bulannya saja ya. Nggak ada hitung-hitungannya. Ya memang inputnya itu maksudnya ini kan ketika input sana itu kan input parameter ini kan demandnya berapa, standar deviasinya berapa gitu kan. Iya Pak. Ya, kalau rata-rata demand mungkin orang UMKM inilah paham ya, rata-rata ya 10 lah, rata-rata per hari dapat 10. Kalau ditanya standar deviasi istilahnya demand itu berapa gitu. Nah maksud saya apakah di DSS yang dibuat Mas Fahrudin itu mengakomodasi historical data, jadi demand itu ya maksudnya historical datanya itu direcord, kemudian secara otomatis dia nganu sendiri gitu loh maksudnya. Ya, karena ini betul. Kalau kita nggak nganu itu standar deviasinya tetap harus dimasukkan gitu loh. Ketika memasukkan itu harus ngitung rumus yang kuadrat gitu, itu kan orang ini UMKM mungkin agak bingung. Memasukkan jadi mungkin perlu bulanan dari Januari sampai Desember itu yang mereka lakukan, kemudian nanti otomatis dia akan mengkalkulasi baik itu standar deviasi maupun nah ya informasi kayak gitu mestinya harus disampaikan juga karena kita bisa berasumsi yang lain. Jadi karena di draft sama PPT-nya itu kan enggak kelihatan. Oke, tapi nanti tinggal dicek ya. Terus ini Mas yang di slide kelima sama slide berapa ya ini? Yang gambar-gambar grafik. Gambar-gambar grafik coba yang nah itu antara itu. Nah itu ada beberapa gambar itu yang redundant. Jadi misalkan ini yang setelahnya Mas. Nah ini kan Mas Fahrudin bikin ini ya tas 1, tas 2, tas 3 dan seterusnya ada average. Nah di average di ujung kanan itu ada average 307,07 sama 245,57. Coba dimasuk ke slide selanjutnya. Nah ini juga sama gitu ya. Jadi kayak redundant gitu ya. Di draft itu ada dua grafik ini juga. Dan yang average ini kan sebenarnya yang ngutip yang di sana itu toh, yang di depan sebelumnya kan ya. Iya Pak, yang di sana di rata-rata yang membedakan nanti standar deviasinya saja sih Pak. Cuman kalau di rata-rata total jadinya sama. Kemarin. Iya, artinya ini itu redundant karena ini ada di slide sebelumnya toh 307,245 coba ke atas. Itu kan ada di yang sisi sebelah kanan. Terus tadi ada yang di slide lagi itu juga sama gitu. Jadi mungkin kalau ya mungkin karena kita pengen ini ya detail panjang dan lain sebagainya sehingga istilahnya hasil-hasil itu pengen ditampilkan ini. Cuman kadang-kadang mungkin
jadi redundant, jadi mungkin tidak perlu harus ini ya terserah mungkin apakah yang di sini itu yang average-nya di cut ataukah yang di sana yang di ini karena informasinya sama saja yang ini kanan. Deviasinya per tas Pak, ini maka panjang ini yang deviasinya per tas, kalau yang ini deviasinya per responden data jadi kalau gimana tapi kok dia angkanya bisa pas ya, kalau angka rata-ratanya maksudnya nanti sama Pak, tapi kalau yang di deviasinya itu berbeda. Itu kemarin saya ngitung, saya ulangi 2 kali juga seperti itu Pak. Tapi itu impact ininya enggak apa istilahnya, jadi ini deviasi per responden. Kalau yang ini deviasinya per tas, dari kan ada tas yang kecil sampai yang besar. Ya oke. Tapi itu dibahas nggak? Maksudnya itu impact ada yang dibahas itu nilai rata-rata 307-nya atau ekornya yang satunya panjang, yang satunya pendek, yang di naskah atau di draft. Kalau misalkan memang yang mau ditonjolkan itu memang ada yang ekor panjang, ekor ini ya mungkin di naskah perlu di ini itu. Karena sekilas, karena tadi saya lihatnya angkanya gitu loh. Iya Pak. Jadi mungkin ya nanti mungkin silakan dicek ya yang itu yang ini. Nah ini mungkin sekali lagi satu kali lagi. Tadi Mas Farudin itu bilang ini di kesimpulan itu dia pakai linear programming ya? Iya Pak. Nah itu harus buka teori lagi kalau linear programming itu kayak gimana. Linear programming itu ada fungsi objektif, subject to. Yang di sini di inventory itu nggak ada subject to-nya. Ya cuman strukturnya itu total cost inventory-nya saja. Jadi kalau misalkan di sini mendeklar linear programming ini sepertinya kurang pas. Makanya tadi saya cek ini linear programming sebenarnya ada constraint-nya apa enggak gitu. Jadi mungkin Mas Farudin perlu ini juga konsep itu linear programming. Mungkin sementara itu dulu Bu Fitri, Pak Mirwan, Pak Titis, mohon maaf ini saya duluan. Oh iya, matur nuwun sangat Pak Agus. Selanjutnya monggo Pak Titis. Matur nuwun Bu Fitri. Selamat siang Mas Farudin, apa Muna itu panggilannya? Panggilan khususnya Bu Fitri, Mas Muna ya. Oke, Mas Farudin, ada beberapa hal ya, mungkin tadi Pak Agus banyak bertanya terkait dengan DSS-nya ya, mungkin ya, terkait dengan EUGI dan lain-lain ya. Nah, saya pengen confirm ini terkait dengan usability testing-nya ya. Yang pertama itu kayaknya saya belum melihat ini ya, hierarchical task analisisnya ya, untuk merancang task untuk pengujian usabilitasnya ya. Atau saya terlewat kira-kira? Iya Pak, itu nggak saya masukkan di laporan sih Pak, tapi saya bikin sendiri memang di kertas untuk sebelum melakukan pengujian memang ada hierarchical task-nya. Oh berarti ada ya? Step detailnya ada memang Pak. Oke. Nggak saya masukkan. Oh iya. Oke, makasih. Terus yang kedua, berarti nanti ini tolong ditambahkan ya, karena kan ketika merancang tas untuk pengujian itu kan kita perlu dasarnya ya, seperti apa. Kemudian ini terkait dengan jumlah partisipannya, kalau nggak salah tadi 7 orang ya Mas ya? Iya Pak. Pertimbangannya apa ya, kok pakai 7 orang ini? Itu optimal Pak. Kalau minimumnya itu kan menurut Nielsen itu 5. Nah untuk optimal tidak terlalu banyak sehingga nanti misalkan cost-nya mahal harus itu kan cari respondennya susah juga Pak. Nah juga nanti didapatkan input yang sudah memadai, itu dia 7 orang berdasarkan ini yang Nielsen Launder untuk proyek yang dia kecil, skala kecil. Tapi untuk yang dia medium sampai skala besar, dia disarankan nilai optimalnya 15 Pak. Oke, tapi kan ya
kenapa si Nielsen itu dia menyarankan minimal 5, terus nanti optimumnya 7 itu kan purpose-nya bukan untuk membandingkan terkait dengan ini ya Mas ya, completion time-nya atau ada apa namanya pengujian statistikalnya gitu kan ya, statistika antara keduanya gitu ya. Iya, untuk Karena kalau mendapatkan isu base metriknya, Pak. Nanti Nah, untuk di apa? di ini ada ini ya nggak apa namanya analisis terkait dengan usability problemnya itu nggak kira-kira? Belum saya masukkan, Pak. Kalau di awal tuh tujuannya cuman completion error, belum ikut mata kuliah itu, Pak. Saya masuk itu, Pak. Jadi baru tahu ada isu base itu setelah ikut mata kuliahnya, Pak. Nah, karena kan ini ya apa namanya erat kaitannya dengan apa mungkin lebih ke arah flow-nya tadi ya yang disampaikan Pak Agus tadi ya, yang versi 2 itu tentunya akan lebih apa namanya ya secara usabilitas lebih bagus gitu ya. Karena kan sebenarnya kan ada dalam tanda petik ceritanya kan ya. Jadi apa sih problem yang muncul ketika misalkan user itu dia menggunakan software versi satunya gitu kan. Jadi nah makanya dari itu mungkin perlu ditampilkan juga sih kalau misalkan memang ada datanya bahwa dari 7 orang ini apa namanya problem-problem yang muncul berkaitan dengan usabilitasnya itu seperti apa gitu. Nah kemudian kan ini ya dari usability problem yang muncul tadi ya, usability isunya itu kan kemudian Mas Farudin mendesain untuk yang software versi keduanya ya. Iya, Pak. Nah, akan lebih bagus misalkan Mas Farudin mencoba menampilkan hasil seperti itu gitu. Jadi reasoning kenapa pakai 7 orang itu pun akan bisa make sense gitu. Karena kalau misalkan enggak kan jadinya akan menimbulkan pertanyaan gitu. Kenapa kok cuman pakai 7 orang responden gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Titis. Jadi mungkin lebih ke arah flow-nya itu ya ketika menyajikan penulisan hasilnya itu. Jadi mungkin kalau misalkan seperti itu, pertanyaan yang ditanyakan Pak Agus tadi ya, kan kalau misalkan versi kedua lebih bagus ya. Nah itu karena memang ada story-nya gitu, ada jalan ceritanya. Kenapa kok versi kedua itu ada improvement-nya atau ada perbaikannya. Begitu sehingga hasilnya mungkin dari sisi completion time-nya, kemudian error rate-nya jadi lebih rendah ya. Intinya kan beberapa performance metrics-nya kan terjadi penurunan ya. Misalkan completion time-nya jadi lebih baik, kemudian mungkin error rate-nya jadi lebih sedikit dan seterusnya gitu. Iya, Pak Titis. Kemudian itu mungkin perlu diinikan. Kemudian tadi kalau nggak salah sempat nyebut ini ya fit slow ya untuk perancangan interface-nya. Nah itu kira-kira seperti apa ya? Bisa ditunjukkan nggak kira-kira? Ini Pak, jadi ukurannya ini kan sebelumnya memang sekian ya jadi memang disesuaikan itu Pak. Jadi terus jaraknya segala macam itu lebih ternyata, terus urutannya juga Pak itu ternyata mempengaruhi, terus jenis label kata-katanya yang kayaknya mempengaruhi semuanya itu Pak. Kalau dilakukan itu terlalu dekat ini bisa kepencet itu. Jadi sempat muncul problem itu nggak ketika misalkan usernya mencoba ngeklik tombol masuk misalkan itu salah pencet tutup gitu. Iya, ada yang terus dia langsung keluar ini tutup malah ke form login. Jadi harusnya kan masuk Pak. Itu kepencet yang ditutup ini kedekatan gitu Pak. Maka terus disesuaikan kembali lebih baik Pak. Oke, terus untuk ininya analisis perhitungan untuk fit law-nya ada nggak kira-kira? Misalkan dia harus berapa
pixel gitu jaraknya atau ukuran dari, kalau di sini kan kelihatan ya antara yang sebelum sama sudah kan memang terlihat tombolnya jadi lebih besar, kemudian mungkin jaraknya terpisah gitu ya. Nah, Iya Pak, ya. penentuan itunya ada dasar perhitungannya gitu nggak atau gimana kira-kira? Penentuannya memang kemarin ini Pak, setelah dilakukan uji itu saya coba mencari data-data di dalam FitFlow itu sendiri. Nah, salah satunya saya mencari penelitian sebelumnya yang dilakukan di ini ya, teknik industri itu yang dipunyanya Mbak Safira itu FitFlow, tapi itu untuk elder people atau orang tua itu Pak. Nah, dari situ sih kombinasi dari panjang dan lebar itu harus lebih sesuai, jangan yang terlalu panjang banget, terlalu lebar. Nah, memang kalau yang di situ kan lebih ke smartphone. Nah, dari situ perbandingan itu kemudian saya coba adaptasikan ke sini. Jadi tidak secara jumlah atau apanya berapa pixel itu, karena itu nanti disesuaikan dari lebar dari masing-masing tulisan dan juga human ini ya, total layout formnya yang ada. Jadi dari teori itu sih Pak, cuman nggak yang 3x2 atau berapa itu enggak seperti itu. Nggak sampai segitunya ya? Ya. Oke, nanti mungkin ya terkait dengan interface ini mungkin ada pertanyaan lagi ya, tapi nanti saya keep buat ujian ya. Kemudian untuk kriteria penentuan error rate-nya seperti apa ya tadi ya? Jadi error rate itu misalkan ini Pak, form data pemasok gitu kan. Nah, dia ngekliknya salah ke form detail harga pembelian gitu kan. Sorry, ini nggak bisa diklik. Nah, jadi ada kesalahan ketika dia misalkan instruksi dari katanya itu kan harus ke bagian yang ini, tapi dia salah seperti itu. Itu dihitung error seperti itu Pak. Terus misalkan harusnya masuk tapi dia kepencet tutup gitu kan. Nah, itu juga error. Kemudian kan harus ngulang balik ke form yang ini, dia jalankan lagi dan akhirnya sukses seperti itu. Jadi suksesnya tetap 100%. Tapi errornya jadi ada kesalahan di dalam error. Tabelnya itu apa butuh ini ya Pak, detail dimasukkan ya? Saya per step-step yang ini ya, saya ada kan di step 2 itu sekitar 50 elemen kerja itu Pak, dan itu saya kasih 1010 dari masing-masing responden semua itu ada. Maksudnya itu yang mana, tabel apa? Tabel dari task hierarchy analisis itu kan di situ ada success rate-nya, ada completion time per masing-masing, ada error rate per tasknya Pak, per elemen dari masing-masingnya. Itu tapi nggak saya masukkan di lampiran memang, tapi ada itu saya. Nah, tasnya kan cuma 4 toh? Tasnya 4 tapi sub-sub Pak, itu di dalam satu subnya ada yang 50 itu Pak, ada yang 30, ada berapa. Jadi ini kan secara general, kemudian secara detailnya memang tidak. Ini kan ada sub ya, sub ini sub tambah dan edit bahan baku. Ini ada 20-an, terus ini ada berapa, itu banyak ini dalamnya masing-masing. Di balanya ya. Ya tergantung dari ini ya kan, goalnya itu kan, ketika ya diharapkan dari pengujiannya itu seperti apa. Jadi bisa aja mungkin nggak semua dimasukkan kan, tapi ya tergantung dari ininya juga sih nanti bagaimana ini ya, tas-tas yang kira-kira dilakukan pengujian. Kalau menurut saya sih itu aja sih mungkin ya. Terus mungkin ini sih di naskah boleh ditambahkan ini ya, interface-nya itu ya. Termasuk juga misalkan karena kan yang versi 2 itu kan sebenarnya kan improvement dari versi satunya. Nah, itu kayaknya perlu dijelaskan di diskusi gitu ya, atau di pembahasan sebenarnya improvement yang dilakukan itu seperti apa gitu, antara dibandingkan dengan yang versi yang pertama gitu mungkin.
Oke, mungkin dari saya itu dulu Bu Fitri. Baik, terima kasih banyak Pak Titis. Masukan-masukannya betul-betul mengupas ya terkait dengan disability-nya. Selanjutnya monggo Pak Mirwan. Silakan Pak Mirwan. Matur nuwun Bu Fitri. Halo Mas Muna. Iya Pak, makasih Pak saya Firman. Loh, kok makasih? Saya belum nanya loh. Ya. Sudah diberi petunjuk yang kemarin untuk terlalu banyak kata-kata. Ya, itu ya tapi saya nggak nanya itu ya. Nanya yang lain ini ya. Saya kira saya ingin meng-highlight ya, tadi dari para penguji, ya dari Pak Agus, Pak Titis, sama yang selama ini kita pernah bahas ya Mas, bahwa pertama kalau usabilitas itu jelas mau nggak mau kita pertama harus melihat ke feature. Ya. Kalau bahasa teknik industrinya itu bill of materialnya apa sih sistem ini? Apa aja Mas bill of materialnya Mas? Komponen itu apa aja sih sistem ini Mas? Mas tuh declare di kesimpulannya ini adalah sebuah DSS. Titik ya DSS Mas. Tapi kan tadi Mas ngomong soal UMKM. Ya toh? Nah, pertanyaan saya kedua, kok iso DSS ini disebut sebagai UMKM Mas? Dua itu dulu Mas, nanti lanjut. Ya Mas, silakan. Decision support system itu memang ada ini Pak, input terus nanti datanya diolah berdasarkan logik tertentu yang dia itu model ya, bukan dari seorang expert atau pengalaman, bukan. Terus kemudian nanti dia outputnya rekomendasi terhadap permasalahan tertentu seperti itu. Jadi tidak langsung itu kan konseptual Mas. Ya. Itu kan konseptual ya, bahwa ada sistem, ada mesinnya, engine di dalam. Ya. Engine-nya tuh bisa model, bisa sebuah pelatihan dari expert ya, bisa anything ya kan, input, proses, output. Nah, feature-nya tuh apa saja Mas? Feature ciri khas berarti Pak ya. Feature ya bisa atribut, bisa komponen, contoh ya. Kalau sistem itu berarti pertama terdiri atas software, gitu Mas. Kemudian ada lamannya, laman pertama apa introduction, ya toh. Kemudian habis klik introduction dia apakah memasukkan user, itu feature masing-masing. Ya, itu apa Mas? Kalau Mas mendeskripsikan feature-nya kalau dari sini? Jadi dari yang awal itu ini Pak, model yang mau dibangun dulu waktu saya mendevelop itu menentukan ini EOG simple, terus nanti ada EOG, ROP, SS, itu rumus-rumusnya harus ada dulu. Kemudian nanti setelah itu ada untuk rumus pemilihan supplier, variabelnya yang dibuat apa saja 3 itu. Nah coba sekarang kamu daripada jawabnya ini coba lihat atributmu tadi yang buat ngetes dulu elemen tasmu. Kamu kan bisa merujuk dari situ. Iya Pak. Data flow diagram termasuk ini Pak? Masuk? Enggak, yang kamu tes itu coba. Yang kamu testing elemen itu kan yang di kamu tes itu kan terhadap feature-nya Pak. Mana ya elemen testing tasmu itu? Ya, tadi apa? Version 1, version 2. Ya, versi 1, versi 2, terus di dalamnya ada... Bukan. Tas. Tadi yang kamu testing itu tabelmu, deh. Coba ditunjukkan. Success rate ini Pak, completion time. Bukan. Pindah slide-nya. Yang tadi kamu elemen testingnya tuh, tasnya tuh, tas elemen tasnya. Kuesioner Pak, menggunakan kuesioner ada. Ya, sebentar, ini tak bantu. Terus di record halaman yang slide ini. Kamu buka slide hasil pengujian evaluasi usabilitas. Slide 5. Iya Pak. Nah, itu tas itu kan dilakukan terhadap feature deh. Elemen tas ya. Feature-nya mana? Tas 1.
Tas kan Open. tas itu kan terkait tas itu kan terkait dengan elemen dari usabilitasnya itu kan. Kamu melakukan tas itu terhadap apa? Pertama, apa feature di situ? Open program, ya. Kemudian edit bahan baku, daftar kebutuhan. Itu adalah feature-feature yang bertingkat secara hierarki, Dek. Yang itu didasarkan kamu ketika membuat sistem ini. Itu yang tolong kamu detailkan. Paham ya? Jadi Ya, ada Pak. display pages pertama, pages kedua itu mau buka berapa, masing-masing itu kamu detailkan. Itu yang saya kira saya ingin highlight dari diskusi kita. Dan dari feature-feature itu, kamu bisa meng-highlight pertanyaan saya yang kedua. Mana yang itunya cocok buat UMKM? Tadi kamu bilang ya, inventorinya, ya toh, gunakan model yang simple misalnya. Itu yang di-highlight dalam presentasi. Karena kamu sudah declare bahwa itu adalah untuk UMKM. Ya. Apa karakteristik UMKM? Nah, mestinya hasil dari ujian ini kamu hubungkan dengan elemen yang memudahkan UMKM dalam menggunakan DSS ini. Karena kamu sudah klaim untuk menggunakan DSS. Apa DSS ini kok bisa disebut untuk UMKM? Klaimnya apa? Jadi di akhir itu nanti ada list semua barang, Pak, sama status-statusnya, dan nanti kapan dia harus beli masing-masing, beli ke siapa, jumlahnya berapa, itu langsung seperti itu, Pak, di output yang jadi benar-benar langsung kesimpulannya. Ya, jadi kamu cari yakinkan ke kami, ya, nanti direvisi, ya, untuk nanti sebelum habis seminar hasil itu kan ujian ya, begitu ya? Iya, Pak. Gitu. Nah, kalau sebelum ujian itu kamu yakin ke kami tadi, kata kunci saya feature. Feature itu yang akan dites oleh usabilitas, dan usabilitas kan hanya salah satu saja deh untuk menguji. Ada banyak uji uji kinerja. Ada namanya dalam sistem itu namanya uji kegagalan. Ya. Nah, itu kamu tolong tonjolkan feature mana yang memang cocok untuk UMKM. Mana feature yang memang itu pas buat UMKM DSS ini. Ya. Oke? Iya, Pak. Di pembahasan nih, Pak. Ya, pembahasan. Karena kan ini kan hasil ini yang kamu bikin highlight. Sehingga kesimpulanmu kamu bisa declare ini cocok buat UMKM. Oke? Kemudian yang terakhir dari saya setuju. Memang tadi beberapa komentar. 7 orang ya, kamu menggunakan responden. Nah, kamu bisa mendukung, tadi kamu tahun 93 ya, mungkin bisa dicari yang lebih baru, Dek. Ya, terkait penggunaan sampling, apakah 7 orang ini benar-benar dedicated orang yang mengerti sistem atau orang yang sudah familiar sistem, sehingga itu menjadi dasar kamu untuk mendasari apa keterbatasan kamu dalam mengambil responden. Ya, itu harus kuat di sini. Ya. Dari paper yang terakhir itu tahun 2014, Pak, dia merujuk dan membuktikan lagi dari masing-masing. Nggak mau klaim di situ PowerPoint-mu 2014. Malah yang 93. Yang 2014 itu jumlah yang cocok untuk pemilihan ini, Pak, pemilihan jumlah responden. Jadi dari ada yang bilang 5 dan 20, ada berapa itu di ini semua terus diuji semua gitu. Ya, yang penting kamu menjustifikasi itu ada dasarnya. Ya, saya tidak masalah sih kalau masalah responden, karena kan ini all about develop the system. Kamu kan yang develop the system kan? Iya, Pak. Iya toh? Iya, Pak, develop the system. Iya. Ya, kan berarti kan yang penting ada tes, dan tes itu harus kuat. Lebih banyak lebih bagus. Variabilitas makin bagus. Ya, tetapi kalau kamu tuju, kamu pastikan justifikasinya. Itu ya, mempertajam catatan saya bahwa usabilitas itu mengarah kepada feature, dan feature itu yang kamu highlight. Kok bisa DSS feature ini kok bisa nyaman buat UMKM? Kamu sebut klaim buat DSS untuk UMKM. Itu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Berarti cari kalau itu nyaman buat UMKM itu indikatornya tidak boleh tanya ke UMKM ya, tapi
apa saja kita cari ya dari ciri-ciri yang dia itu mudah digunakan waktunya dan Ya, kamu kan membangun sistem ini dengan visi kan? iya Pak. Nah, visinya apa untuk UMKM itu jangan tanya ke UMKM-nya. Ya. Oke? Iya Pak. Ya nanti kita, inilah kamu kontak saya habis Iya, ini Pak. ya. Ini kemarin perasaan kita bahas mendalam ya. Masalah fokus Kemarin- saya kepada feature. Baru komen-komen Pak, terus saya berusaha yang saya Iya, yang di komen saya itu kan feature-nya yang saya komentar. Oh, yang ganti tas elemen itu saya masih belum paham itu Pak. Iya, memang mungkin nanti ini Pak diluangkan, saya mau tanya online langsung kalau boleh Pak. Saya sudah meluangkan. Iya, Pak. Kamu yang nggak kontak-kontak saya. Ya, oke. Ya, oke, matur nuwun Bu Fitri. Oke, matur nuwun sangat Pak Mirwan atas masukannya, dan kami akan masuk ke sesi yang ketiga, yaitu diskusi oleh tim penguji berdasarkan hasil dari Mas Muna ya, hasil presentasi dan paparan dari Mas Muna. Silakan Mas Muna dan rekan-rekan meninggalkan ruangan maya ini dan